Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang klasifikasi isim, fi'il, dan huruf. Setelah itu kita membahas tentang i'rab. Nah, pada malam hari ini kembali mengulang sebentar tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil yang masuk kepadanya. I'rab terbagi menjadi 4. I'rab terbagi menjadi 4. Apabila diakhiri dengan dhammah maka namanya i'rabnya rafa. Contohnya adalah kitabun. Kitabun adalah isim yang dirofakkan karena diakhiri dengan dhammah. Mau dhammatain, mau dhammah satu. Yang paling pokoknya adalah dhammahnya. Contohnya kitabun, i'rabnya rafa, ciri rafanya adalah dhammah. Nah, begitu cara menganalisis kata bendanya. Kitabun, i'rabnya adalah rafa, tanda rafanya adalah dhammah. Kitaban, i'rabnya adalah nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Kitabin, i'rabnya adalah jar, tanda jarnya adalah kasrah. Lam yaktub, fi'il mudhari, i'rabnya jazam, tanda jazamnya dengan sukun. Maka i'rab terbagi menjadi 4. Rafa tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, jar tandanya kasroh, jazam tandanya sukun. Nah, perubahannya kemarin kita lihat al-madrasatu i'rabnya rafa. Kenapa? Karena diakhiri dengan dhammah. Kabiratun tandanya rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena diakhiri dengan dhammah. Fil madrasati, fi huruf, al madrasati isim, i'rabnya jar. Kenapa jar? Karena diakhiri dengan kasroh. Faslun. Faslun adalah isim, i'rabnya adalah rafa. Kenapa rafa? Karena diakhiri dengan dhammah. Kemudian innal madrasata kabiratun. Al madrasata adalah isim, i'rabnya rafa, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Kabiratun adalah isim, i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Karena diakhiri dengan dhammah. Nah, itu klasifikasi dari isim yang dirofakkan, yang dinasobkan, dan yang dikasohkan. Sebagaimana pada pelatihan minggu kemarin dengan adanya klasifikasi daripada masing-masing. Kita lihat kembali sebelum memasuki menambahkan yang baru. Kita lihat pada contoh kalimat-kalimat yang ada pada teks ini. Ad-darsu, i'rabnya adalah rafa. Kenapa rafa? Karena diakhiri dengan dhammah. Sina'atun, i'rabnya adalah rafa. Kenapa rafa? Karena diakhiri dengan dhammah. Fil maktabati, al-maktabati, i'rabnya adalah jar. Kenapa jar? Karena diakhiri dengan kasroh. Innal mazra'ata, al-mazra'ata, i'rabnya adalah nasab. Kenapa nasab? Karena diakhiri dengan fathah. Al-hasubu, al-hasubu, i'rabnya adalah rafa. Kenapa rafa? Karena diakhiri dengan dhammah. Lam yasma' fi'il mudhari, yasma' fi'il mudhari, i'rabnya jazm. Kenapa jazm? Karena diakhiri dengan sukun. Diyafatun, diyafatun, i'rabnya adalah rafa. Kenapa rafa? Karena diakhiri dengan dhammah. Mihnatun, i'rabnya adalah rafa. Kenapa rafa? Karena diakhiri dengan dhammah. Ilal mustausofi, al mustausofi, i'rabnya adalah jar. Kenapa jar? Karena diakhiri dengan kasroh.
Masjidun. Masjidun i'rabnya adalah rofa. Kenapa rofa? Karena diakhiri dengan dhammah. Nah, itu adalah pengulangan dari materi tentang isim yang memiliki i'rab rofa, nasab, jar, dan jazm. Materi berikutnya adalah tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Apa itu fi'il maklum dan fi'il majhul? Nah, kita akan belajar malam hari ini tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memperdalam materi fi'il maklum dan fi'il majhul. Amin. Sapunten Ustaz, halaman sabaraha? Di bukuna sakedap Bu. Pami di bukuna halaman genep Bu. Ya, mohon. Hatur nuhun Ustaz. Parantos saya Bu, mohon. Satu acan kanu buku abdi menjelaskan heula di nu slide punya. Ditinggal heula kanu slide nu aya di layar pangitan. Fi'il kamari aya fi'il dalam bentuk waktu, ada fi'il madi masa lampau. Contohnya zahaba, ada masa sekarang namanya fi'il mudhari, contohnya yadhabu. Ada fi'il amr nyata perintah 3. Tapi aya pembagian fi'il nusanes. Fi'il berdasarkan aya pelaku atau henteu, aktif sareng pasif. Pami maklum dinamakan dengan fi'il aktif. Maklum fi'il aktif, majhul fi'il pasif. Nah, aktif sareng pasif. Naon rumusna? Rumusna teh fi'il sareng fa'il. Pami maklum ada pelakuna. Pami majhul teu aya pelakuna tapi objek digentoskeun menjadi pengganti pelaku. Nah, di dia rumusna. Rumus fi'il maklum sarang majhul. Nu paling utamana adalah fi'il majhul atau fi'il pasif dan aktif. Majhul artina pasif. Pami rumusna aa contohna fataha. Berarti hartosna teh membuka. Aya nu rumusna teh ai contohna ali, ai, alima. Maka apabila di awalnya difathahkan, keduanya dikasrohkan, ieu teh hartosna mengandung arti mengetahui. Aya oge apabila au huruf pertama dan kedua, a fathah, u dhammah, contohnya karuma, artinya adalah mulia. Nah, fataha ieu fataha alima karuma dinamakan fi'il madi aktif. Kenapa dinamakan fi'il madi? Karena di awalnya tidak didahului oleh anita alif, nun dan ta. Di depan fathah teu aya alif, teu aya nun, teu aya ya, teu aya ta. Alima juga sama, karuma juga sama. Tapi rumus nu kahiji aa fataha membuka. Insyaallah kangge minggon payun abdi tos menulis ke kamusna, ku abdi kieu di-sharekeun deui kamusna. Fataha artinya membuka, alima artinya mengetahui, karuma artinya mulia. Ketiga kata kerja fi'il madi ieu dinamakan kata kerja aktif. Aa, ai, au. Ini bisa menjadi artinya di apabila menjadi ui. Asalna fataha, fata menjadi futi, futiha. Nah, lihat awalnya adalah fataha membuka, maka menjadi pasifnya menjadi ui. Huruf awalnya u, huruf keduanya i, maka menjadi futiha dibuka. Fataha membuka, futiha dibuka.
A5